Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Pada video pembelajaran Ibu di siang hari ini, Ibu akan menerangkan materi Al-Quran dan hadis mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas dan pembagian hadis dari segi kualitas. Terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian pembagian hadis dari segi kuantitas dan pengertian dari pembagian hadis dari segi kualitas. Pembagian hadis dari segi kuantitas merupakan penggolongan hadis yang berdasarkan pada jumlah banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis. Sedangkan pembagian hadis dari segi kualitas merupakan penggolongan hadis yang berdasarkan pada aspek diterimanya atau makbul atau aspek ditolaknya atau mardud. Baiklah, langsung saja Ibu mulai dari pembagian hadis dari segi kuantitas. Pembagian hadis dari segi kuantitas itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir merupakan hadis hasil tangkapan panca indera yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang menurut kebiasaan mereka mustahil berkumpul dan bersepakat dusta. Terdapat beberapa syarat minimal untuk sebuah hadis dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Syarat yang pertama yaitu periwayatan yang disampaikan harus berdasarkan pada panca indera. Apa maksudnya? Riwayat yang disampaikan harus berdasarkan dan benar-benar dari hasil penglihatan atau pendengaran mereka sendiri. Lalu syarat yang kedua ialah jumlah banyaknya perawi harus mencapai ketentuan untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. Lalu syarat yang ketiga yaitu harus adanya keseimbangan antara jumlah rawi pada tobaqoh atau tingkatan pertama dengan jumlah rawi pada tobaqoh berikutnya. Kemudian karena syarat dari hadis mutawatir ini sedemikian ketat, maka adanya jumlah hadis mutawatir ini sangatlah sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah hadis ahad. Kemudian hadis mutawatir ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi merupakan hadis mutawatir yang disampaikan oleh banyak rawi yang penyusunan redaksi dan maknanya sesuai atau sama antara riwayat satu dengan riwayat yang lain. Sedangkan hadis mutawatir maknawi merupakan hadis yang perawinya berlainan dalam menyusun redaksi, akan tetapi terdapat persamaan dalam maknanya. Para ulama ahli hadis menyampaikan bahwa kita tidak boleh menggunakan hadis mutawatir ini dengan keraguan. Kita harus mempercayai dan meyakininya dengan sepenuh hati, sebagaimana kita meyakini akan adanya udara, angin, panas, dan dingin. Tanpa kita melakukan penelitian ulang pun, kita sudah mempercayai akan keberadaannya. Kemudian, oleh karena itu, hadis mutawatir ini dikatakan sebagai hadis yang qat'i atau pasti. Kemudian jenis pembagian hadis dari segi kuantitas yang kedua yaitu ada hadis ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau lebih orang yang belum mencapai tingkatan mutawatir. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa jumlah dari hadis ahad ini lebih banyak daripada jumlah hadis mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hadis masyhur, yang kedua ada hadis aziz, dan yang ketiga ada hadis gharib. Mulai dari hadis yang pertama yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih yang belum mencapai derajat mutawatir. Dari segi tingkatannya, hadis masyhur ini merupakan yang paling tinggi, karena rawi pada hadis ini adalah yang paling dekat dengan derajat mutawatir. Hadis masyhur ini dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur di kalangan muhaddisin dan golongannya, kemudian hadis masyhur di kalangan ahli ilmu-ilmu tertentu, dan hadis masyhur di kalangan orang umum. Kemudian jenis hadis ahad yang kedua yaitu ada hadis aziz.
Hadis aziz merupakan hadis yang diriwayatkan oleh dua rawi pada satu tobaqoh atau tingkatan. Kemudian pada tobaqoh atau tingkatan berikutnya diriwayatkan oleh banyak rawi. Kemudian jenis hadis ahad yang ketiga yaitu ada hadis gharib. Hadis gharib merupakan hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang menyendiri. Maksud menyendiri di sini adalah seorang rawi tersebut menerima hadis secara sendiri tanpa adanya orang lain dimanapun sanad hadis tersebut terjadi. Hadis gharib ini dibagi menjadi dua, yaitu hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Hadis gharib mutlak merupakan hadis yang penggoribannya terletak pada asal sanad. Maksudnya yaitu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu hanya diterima oleh satu orang sahabat saja. Sedangkan hadis gharib nisbi merupakan hadis yang penggoribannya terletak pada pertengahan sanad, bukan pada asal sanadnya. Maksudnya, hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari satu orang rawi pada asal sanadnya, kemudian dari para rawi tersebut diriwayatkan oleh satu orang rawi saja yang mengambil dari para rawi tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai pembagian hadis dari segi kualitas. Hadis dari segi kualitas dibedakan menjadi 3, yakni ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis dhaif. Mulai dari hadis yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya melalui penyampaian perawi yang adil dan dhabit dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatannya, tidak ada suyuts maupun ilat. Terdapat 5 kriteria hadis sahih. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung, yakni masing-masing perawi yang mengambil hadis dari perawi di atasnya itu secara langsung dari awal periwayatan hingga akhir periwayatan. Lalu kriteria yang kedua yaitu perawi bersifat adil, yakni harus memenuhi persyaratan. 1 yaitu muslim, lalu balik, berakal, tidak fasik dan tidak cacat martabat wibawanya di masyarakat. Lalu kriteria yang ketiga yaitu perawi bersifat dhabit, yakni kuat hafalannya baik ingatan maupun tulisan. Kriteria yang keempat yaitu tidak syadz, yaitu hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis lain yang jalur periwayatannya lebih terpercaya. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu tidak mengandung ilat, yakni di dalam hadis tersebut tidak ditemukan sebab tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis. Hadis sahih ini terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi merupakan hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan sifat-sifat hadis maqbul itu secara sempurna. Sedangkan hadis sahih li ghairihi merupakan hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari hadis maqbul. Hal tersebut bisa terjadi karena yang perawinya itu sudah diketahui yang adil, tapi kedhabitannya kurang. Hadis sahih li ghairihi ini awalnya merupakan hadis hasan li dzatihi. Namun, karena ditemukan hadis lain yang setingkat atau yang lebih kuat, maka naik menjadi hadis sahih li ghairihi karena adanya riwayat lain yang lebih kuat atau setingkat tersebut. Contoh hadis sahih li ghairihi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya jika aku tidak memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak tiap akan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini jika kita sandarkan riwayatnya dari Bukhari dan Muslim, maka menjadi hadis sahih dengan sendirinya, karena keduanya meriwayatkan dari jalur Al-A'raj bin Hurmuz dari Abu Hurairah. Namun jika kita lihat dari jalur periwayatan At-Tirmizi, maka hadis ini berstatus menjadi sahih li ghairihi, karena At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini melalui jalur Muhammad bin Amir yang kurang kuat ingatannya. Hadis dari segi kualitas yang kedua adalah hadis hasan.
Hadis hasan merupakan hadis yang dinukil oleh seseorang yang adil, akan tetapi tidak terlalu kuat ingatannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat cacat ataupun kejanggalan pada matannya. Terdapat beberapa kriteria hadis hasan. Yang pertama yaitu bersambung sanadnya. Yang kedua, perawinya adil. Dan yang ketiga, perawinya bersifat dhabit, akan tetapi kualitas kedobitannya berada di bawah kualitas kedobitan perawi hadis sahih. Lalu kriteria yang keempat adalah tidak syad. Dan kriteria yang terakhir yaitu tidak mengandung ilat. Terdapat dua macam hadis hasan. Yang pertama yaitu hadis hasan li zatihi, dan yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li zatihi merupakan hadis yang dengan sendirinya telah memenuhi syarat hadis hasan tanpa memerlukan riwayat lain untuk menaikkan ke derajat hasan. Sedangkan hadis hasan li ghairihi merupakan hadis dhaif yang naik menjadi hadis hasan karena adanya riwayat penguat. Seandainya tidak ada riwayat penguat, maka statusnya masih dhaif. Hukum menggunakan hadis hasan itu sama dengan hukum menggunakan hadis sahih. Contoh hadis hasan li ghairihi. Salamah bin Wardan an Anas bin Malik qala raqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar fa artaqa darajatun thumma qala amin thumma artaqa darajatun ukhra thumma qala amin. Al-hadits fi fadaili Ramadan. Salamah bin Wardan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar. Beliau naik satu tangga, kemudian mengucap amin, kemudian naik satu tangga lagi dan mengucap amin. Hadis tentang keutamaan Ramadan. Salamah bin Wardan adalah rijal yang dhaif dalam hal hafalan. Dia meriwayatkan beberapa hadis dari Anas bin Malik yang tidak sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal yang sikoh. Hanya saja kedhaifannya ringan, tidak berat. Hadis ini juga diikuti oleh Sabit al-Banani yang juga meriwayatkan dari Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Ibnu Syahin. Tetapi dalam riwayat ini pun terdapat kedhaifan yang ringan juga. Di dalam sanad kepada Sabit ada Mu'ammal bin Ismail yang hafalannya juga lemah. Dengan bergabungnya dua jalan ini, maka hadis ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Hukum menggunakan hadis hasan itu sama dengan hukum menggunakan hadis sahih. Walaupun dari sisi kekuatannya, hadis hasan berada di bawah level hadis sahih. Demikianlah menurut para fuqaha dan ahli hadis yang menggunakan hadis hasan sebagai hujah seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Namun penggolongan hadis hasan ke dalam hadis sahih tersebut harus disertai pendapat bahwa kualitas hadis hasan itu lebih rendah daripada kualitas hadis sahih. Jenis hadis ketiga dari segi kualitas yaitu ada hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang hilang salah satu syarat dari hadis maqbul atau syarat-syarat dari hadis sahih. Terdapat 3 sebab kedhaifan dari suatu hadis, yaitu yang pertama, sanadnya terputus secara nyata. Yang kedua yaitu terputus karena khafi atau tersembunyi, dan yang ketiga yaitu sebab penyakit pada rawi. Pembagian hadis dhaif ini didasarkan pada beberapa segi. Yang pertama yaitu hadis dhaif karena terputusnya sanad. Yang kedua yaitu hadis dhaif karena tidak adanya syarat adil. Yang ketiga yaitu hadis dhaif karena tiadanya dhabit. Yang keempat yaitu hadis dhaif karena ada kejanggalan dan cacat. Dan yang terakhir yaitu hadis dhaif dari segi matan. Khusus untuk hadis dhaif ini, ulama hadis seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa jika kita ingin menggunakan hadis dhaif, maka harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu level kedhaifannya tidak terlalu parah. Menurut para ulama, kita masih boleh menggunakan hadis dhaif, asalkan bukan pada perkara akidah dan syariah atau halal haramnya sesuatu. Namun, kita boleh menggunakan hadis dhaif yang tidak terlalu parah kedhaifannya pada perkara fadailul amal atau keutamaan amal. Syarat yang kedua yaitu harus berada di bawah nas yang lain.
Jadi, jika kita ingin menggunakan hadis dhaif ini sebagai dasar dalam perkara fadailul amal atau keutamaan amal, harus didampingi dengan hadis lain. Hadisnya lain tersebut harus berstatus sahih. Jadi, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai pokok, namun harus berada di bawah hadis yang sahih. Lalu syarat yang terakhir yaitu ketika kita mengamalkan hadis dhaif, maka kita tidak boleh meyakini kedhabitannya. Maksudnya, ketika kita mengamalkan hadis dhaif, kita tidak boleh percaya 100% bahwa hadis tersebut merupakan sabda Nabi Muhammad SAW atau perbuatan beliau. Namun yang kita lakukan adalah hanya menduga atas kepastian datangnya hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Demikianlah video pembelajaran Ibu di siang hari ini mengenai pembagian hadis dari segi kualitas dan segi kuantitas. Anak-anak di rumah harus tetap menjaga kesehatan ya. Tetap terapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Semoga pandemi virus corona ini dapat segera berakhir dan kita semua dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.